Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kurikulum baru 2024. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa toh nama resmi dari kurikulum baru ini? Karena di beberapa grup WA banyak terjadi simpang siur. Bahkan beberapa guru ada yang berpendapat, wong kurikulum merdeka saja belum paham, sekarang sudah berganti menjadi kurikulum nasional. Apakah memang kurikulum merdeka ini sudah berganti menjadi kurikulum nasional? Nah, inilah yang akan coba kita bahas pada video kali ini. Kita lihat di peraturan resminya. Karena banyak guru yang mengatakan bahwasanya kurikulum merdeka itu sudah dihapus, sekarang sudah menjadi kurikulum nasional. Ada juga yang menyatakan kurikulum baru ini namanya kurikulum 2024 karena pengganti kurikulum 2013. Ada juga yang masih berpendapat kurikulum baru ini namanya tetap kurikulum merdeka. Nah, jawabannya seperti apa? Kita lihat di peraturan resminya, peraturan yang masih hangat yang baru saja ditetapkan kemarin, yaitu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Nah, pada judulnya bacaannya tuh seperti ini Bapak Ibu. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Di judulnya itu tidak disebutkan secara jelas, secara gamblang nama kurikulumnya. Masih sebatas kurikulum pada pendidikan anak usia dini dan seterusnya. Lah terus namanya apa? Ternyata jika kita buka peraturannya di bab 1 tentang ketentuan umum di pasal 1 poin 2 secara gamblang disebutkan bahwasanya kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah selanjutnya disebut sebagai kurikulum merdeka. Jadi jelas, sudah tidak perlu simpang siur lagi, namanya tetap kurikulum merdeka. Jadi nanti kebijakannya, tentang peraturan-peraturannya, berarti masih tentang kurikulum merdeka seperti yang kita terapkan ini. Tetapi karena ada peraturan terbaru ini tentu nanti ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan. Nah, perubahannya seperti apa, penyempurnaannya seperti apa sesuai dengan Permendikbudristek terbaru dan juga peraturan-peraturan terbaru nanti akan kita bahas di channel ini. Kita bahas secara sistematis, secara urut, secara gamblang, mudah dipahami, dan kami insya Allah nanti tidak akan memberatkan guru ya. Karena hanya dari guru yang bahagialah akan tercipta pendidikan yang bahagia. Hanya dari guru yang sudah bahagialah nanti akan tercipta pembelajaran yang membahagiakan. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info update-update terbaru tentang peraturan kurikulum merdeka. Karena Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kurikulum merdeka ini perjalanannya itu panjang Bapak Ibu. Dimulai dari tahun 2020, itu pemerintah sudah mulai melakukan kajian akademik, mengundang beberapa ahli, berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia. Makanya setahun kemudian ditetapkanlah kurikulum yang dulu bernama kurikulum prototipe. Itu hanya diberlakukan untuk sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang jumlahnya sekitar 3.000 satuan pendidikan. Kemudian pada tahun 2022, kurikulum yang awalnya itu dinamakan kurikulum prototipe kan ya sebagai persiapan dan juga pembelajaran di khusus sekolah khusus, maka pada tahun 2022 pemerintah menetapkan nama kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka dan satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mendaftar untuk menjalankan kurikulum baru itu
secara sukarela dan ada sekitar 140.000 satuan pendidikan yang melaksanakan pada tahun kedua. Kemudian tahun pembelajaran ini, tahun ajaran 2023-2024 ini skalanya semakin luas. Yang awalnya itu 140.000 sekarang sudah diberlakukan di lebih dari 300.000 satuan pendidikan. Nah, pada tahun 2024 tahun ajaran depan atau tahun ini, bulan ini, itu kurikulum Merdeka sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Artinya apa? Berarti satuan pendidikan kurikulumnya sekarang sudah satu. Kurikulum sebelumnya secara de facto sudah dicabut. Karena sudah ada peraturan terbaru, sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Artinya kurikulum 2013 dan peraturannya sudah dicabut. Demikian keterangan dari Pak Yogi Anggraina. Tetapi pemerintah juga menyadari mungkin ada beberapa sekolah yang belum siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Makanya masih diberi waktu transisi untuk mempersiapkan diri jika memang benar-benar belum siap. Nah, untuk sekolah yang berada di 3T itu masih ada 3 tahun Bapak Ibu. Nanti tahun 2027 baru wajib memakai kurikulum Merdeka. Untuk sekolah yang non 3T masih ada waktu 2 tahun ya. Nanti tahun 2026-2027 baru wajib melaksanakannya. Itu bentuk fleksibilitas dari pemerintah, memberi kesempatan kepada guru, kepada sekolah untuk mempersiapkan diri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwasanya kurikulum 2024, kurikulum terbaru yang dilaksanakan secara nasional ini namanya adalah kurikulum Merdeka. Jadi segala kebijakannya masih sesuai dengan peraturan yang sudah kita pahami selama ini. Meskipun ada beberapa update, ada beberapa perbaikan, ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan, dan itulah yang akan menjadi fokus kami pembahasannya di channel ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa di like video ini, di subscribe, karena insya Allah kami akan membahasnya secara sistematis sehingga mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita laksanakan. Yang penting itu mudah untuk kita laksanakan. Jangan memberatkan, karena dari pemerintah itu sudah memberikan peraturan yang tidak memberatkan guru, tapi biasanya yang terjadi di lapangan ada beberapa oknum yang masih memberatkan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Jadi nanti supaya tidak ada miskonsepsi, insya Allah akan kami jelaskan secara sistematis, secara urut, secara gamblang, secara mudah dipahami di channel ini. Bapak Ibu juga bisa menghubungi beberapa medsos kami di Instagram, di saluran WA, di TikTok, dan di Facebook dengan nama yang sama Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.